Nah, standby dulu. Dia menghadap musuh ceritanya nih. Yang ini Allahu Akbar, salat. Ketika saya salat, imam nih. Yang ini sini nak, belakang. Yang ini salat sempurna. 1 rakaat. Allahu Akbar. Ikut nak ruku. Ini nak, ini standby. Ikut nak. Maaf. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya berdiri. Saya tunggu. Ini sempurnakan 2 rakaat nak sampai salam. Sempurnakan 2 rakaat sampai salam. Sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, nikmat yang tidak bisa diberikan kecuali hanya oleh Allah. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di akhirat termasuk di antara umat yang berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk dalam kajian kita tentang salat khauf, saya ingin bacakan beberapa informasi terkait kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aminah, ibu Nabi bercerita, "Ma sya'urtu anni hamiltu bih." Saya ketika hamil Muhammad, kata ibunya, itu tak merasakan saya hamil. Tak merasakan ada janin di dalam rahim. Seperti keadaan biasa, tak berubah. Wala wajadtu lahu thiqalan kama tajidun nisa. Saya tidak merasakan berat seperti umum perempuan merasakan berat saat hamil. Jadi di antara keistimewaan Ibunda Aminah saat hamil Nabi Muhammad itu tak terasa ada kehamilan. Padahal hamil artinya sakit yang dirasakan ibu-ibu sampai dia mual, sampai dia diopnem, sampai tak mau makan, tak dirasakan. Ini satu. Yang kedua, kata beliau, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, Nabi Muhammad itu kondisinya makhtunan, sudah dikhitan. Kemudian selain dikhitan, fisik Nabi ini bersih. Kalau kita lahir biasanya membawa air ketuban. Air ketuban, Mbak. Kalau di badan kita lengket itu, Nabi tidak. Seperti anak kita habis kita mandikan bersih sebersih-bersihnya. Ini tak terjadi pada anak manapun. Ini di antara kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad, kata para ahli sejarah, sepakat lahirnya hari Senin, bulan Rabiul Awal. Tapi tanggalnya mereka mayoritas alas sahih atau alal asah kalimatnya di tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya dikenal tahun gajah. Kenapa tanggal dan tahun ini tidak sepakat ulama? Artinya tahun ini namanya tahun gajah, tak ada tahun sekian. Karena orang Arab jahiliyah itu mereka belum punya tradisi mencatat tahun sejarah sendiri. Maka wajar kalau harinya bisa disepakati, bulannya disepakati, tapi tanggalnya beda-beda dalam menghitung. Sebab kesadaran mencatat bulan ini, mencatat tanggal, mencatat tahun itu muncul belakangan. Namun mayoritas ulama ahli sejarah mengatakan kejadian itu terjadi malam 12
Rabiul Awal. Itu pendapat paling kuat dan mayoritas ulama sejarah mengatakan hal tersebut. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, informasi lain terkait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketika beliau disusukan oleh Halimah Sa'diyah. Halimah bercerita, kata beliau, wa kana sallallahu alaihi wasallam yashubbu fil yaumi shabab as-sabiyyi fi syahr. Pertumbuhan fisik Nabi setiap hari itu setara dengan pertumbuhan 30 hari bayi pada umumnya. Jadi kalau badan itu berkembang, Nabi perkembangannya setara dengan perkembangan bayi yang bukan Nabi Muhammad usia 30 hari banding 1. Artinya cepat perkembangan fisik beliau dibanding yang lain. Sebelum itu yang lebih menarik adalah kata Halimah Sa'diyah, katanya adalah lamma wada'tu fi hijri aqbala alaihi sadiyaya bima sya'a minal laban. Begitu saya letakkan di rumah saya, di kamar saya, di ranjang saya, di kamar saya, Nabi Muhammad ingin menyusu. Ketika menyusu itu mengalir susu Halimah Sa'diyah dengan sangat deras. Banyak susunya. Sampai Nabi kenyang, tidur pulas. Fashariba hatta rawiya wa shariba ma'ahu akhuhu hatta rawiya wa nama. Anak kandung Halimah yang juga sedang menyusui, menyusu dengan nikmat, kenyang, akhirnya tidur pulas setelah menyusui. Lalu katanya, wa makana akhuhu yanamu qabla dhalik. Padahal sebelum itu, anak kandung Halimah yang merupakan saudara sepersusuan Nabi itu tidak pernah bisa tidur habis menyusui. Apa sebab? Tidak pernah kenyang. Sebab ASI ibunya kering. Tapi begitu Nabi Muhammad sudah menyusu kepada Halimah Sa'diyah, air susunya mengalir dengan deras. Nabi kenyang, anak kandung Halimah kenyang juga. Sebelum itu tidak pernah. Wa ma kana fi thadiyaya ma yarwihi wala fi syarifina ma yughadhdhi. Dulu ketika aku susukan anakku tidak pernah kenyang. Dan di rumah kami tak ada di belakang rumah hewan yang bisa diperah susunya sehingga dia kenyang dengan air susu hewan yang kami perahkan. Itu enggak pernah begitu. Tapi begitu hadir Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqama zawji ila syarifina tilk, fa nazara ilaiha fa idza hiya hafilun bil laban. Nabinya suami Halimah kemudian pergi ke belakang, tengok domba kita, kambing kita, rupanya susunya sangat banyak, gemuk. Kan nampak kalau kambing itu yang siap diperah itu gemuk, diperah. Ketika diperah banyak airnya dapat. Fahaliba minha wa syariba wa syaribtu hatta intahaina syab'an wa rayya. Diambillah diperah, minum suami saya, lalu saya pula minum, kata Halimah. Sehingga malam itu kami kenyang, hilang dahaga. Fabitna bi khairi lailatin bi barakatihi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga malam itu kami tidur dengan pulas, tidur dengan nyenyak, dalam keadaan kenyang dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Bapak Ibu terjadi sekampung dengan Halimah Sa'diyah. Sebelumnya Halimah itu di kampungnya musim panceklik. Hewan kurus tak bisa diperah susu. Yang ditanam kering, layu, mati. Tapi Nabi Muhammad ketika hadir di kampung Halimah Sa'diyah atau Bani Sa'ad, kampung itu jadi makmur, masyarakatnya cukup, bahkan mereka semua merasakan suasana yang lebih baik dibanding sebelum Nabi datang ke kampung mereka. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah ketika fisik Nabi berada di satu tempat, membawa keberkahan untuk orang yang ada di tempat itu. Bayangkan kalau risalah Nabi
ajaran agama yang dibawa Nabi, hidup di tengah masyarakat, akan lebih banyak Allah bukakan keberkahan. Kan ketika itu belum jadi Rasul kan? Kan kecil. Jadi Rasul usia 40. Baru fisiknya berada di tengah masyarakat, membawakan banyak keberkahan. Andai keberkahan itu berasal dari qalbu, dari ruhaniyah orang beriman yang menghidupkan kecintaan kepada Nabi dan sunnah Nabi dalam hidupnya, Allah akan bukakan keberkahan lebih hebat dibanding dekat dengan fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu sedikit pengantar tentang beberapa berita kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk dalam kajian kita. Kalau tidak salah, malam ini kita membahas tentang salat khauf. Betul ya? Silakan dibuka salatul khauf. Halaman berapa Pak Mun? Halaman 48. Yang satu lagi halaman berapa Ustaz? 36 dan 48. Tergantung buku. Kalau yang agak bagus 48. Yang bahannya koran 36. Faslun, fasal yang menjelaskan tentang salatul khauf. Wa salatul khaufi ala thalathati adrub. Salat khauf itu tata cara pelaksanaannya ada 3 model. Ahaduha ayyakuna al-aduwu fi ghairi jihatil qiblah. Musuh kita tidak berada di arah kiblat. Fayufarriquhumul imamu firqataini. Imam membagi pasukan yang ikut perang tadi jadi 2 kelompok. Firqatun taqifu fi wajhil adu. Satu kelompok adalah kelompok yang berdiri menghadap ke arah musuh. Nanti kita jelaskan lebih detail. Wa firqatun khalfah. Dan satu kelompok berdiri di belakang imam. Fayusalli bil firqatil lati khalfahu rak'ah. Imam kemudian melaksanakan salat rakaat pertama bersama orang-orang yang berada di saf di belakang imam. Saf yang satu lagi belum mengawasi musuh kalau menyerang saat itu. Thumma tutimmu li nafsiha. Kemudian saf yang di belakang imam tadi sempurnakan salat sampai selesai 2 rakaat. Selesai dia 2 rakaat, dia gantian dengan yang tadi menjaga. Wa tamdhi ila wajhil adu. Dia pindah ke tempat yang menghadap musuh tadi. Wa ta'ti ta'ifatul ukhra. Kelompok yang tadi menghadap kepada musuh, fayusalli biha rak'ah. Dia salat bersama imam 1 rakaat. Wa tutimmu li nafsiha. Kemudian yang kedua tadi dia sempurnakan menjadi 2 rakaat. Wa yusallimu biha. Imam melanjutkan sampai tasyahud. Lalu orang yang kelompok kedua menyempurnakan 2 rakaat. Ditunggu imam tasyahud. Lalu salam bersama kelompok kedua tadi. Nanti kita jelaskan detail. Ada 4 bentuk dalam salat khauf ini. Wathani, dan yang kedua, ayyakuna fi jihatil qiblah. Lawan itu di arah kiblat. Fayasuffuhumul imamu saffaini. Dibagi 2 saf oleh imam. Wa yuhrimu bihim. Lalu imam takbiratul ihram bersama mereka. Fa idza sajada ma'ahu ahadus saffaini. Ketika imam sujud, salah satu dari antara 2 saf tadi sujud bersama imam. Wa waqafa as-safful akhar yahrusuhum. Saf yang lain tetap berdiri menjaga kalau ada musuh yang datang tiba-tiba. Fa idza rafa'a, kalau imam sudah kembali pada rakaat yang kedua, sajadu, kelompok yang pertama tadi yang belum sujud, dia sujud, kemudian dia ikut imam sehingga dia bisa bersama imam lagi di rakaat kedua. Maka saat imam rukuk dan sujud, ada yang menjaga. Begitu berdiri semuanya bisa standby dengan senjata.
Wa thalithu ay yakuna fi shiddatil khaufi wal tihamil harb. Saat yang ketiga ini perang sedang berkecamuk, sangat ancamannya itu sangat menakutkan. Lengah mati, tak siaga mati. Dari segala arah musuh bisa saja menyerang. Maka apa yang terjadi? Fayusalli kaifa amkanah. Imam dengan jamaah dengan pasukan boleh salat seperti hal yang bisa mereka buat. Apapun kondisinya, buatlah. Rajilan atau rakiban. Bahkan orang itu jalan kaki atau sambil dia di atas kendaraan atau sambil berlari, sedang berdiri, tiba-tiba nampak orang akan menyerang, lari, menyembunyi, atau dia melindungi kawannya, boleh dengan segala geraknya. Mustaqbilal qiblah wa ghaira mustaqbilin laha. Menghadap kiblat atau tidak, enggak ada masalah. Yang penting salat. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan jelaskan tentang salat khauf ini. Pertama, salat khauf ini salat kondisi tidak normal Bapak Ibu. Namanya takut. Kalau takut otomatis kondisi kita tidak tenang. Salat khauf. Salat khauf ini salat kondisi perang. Secara mudahnya di zaman Nabi salat dalam kondisi perang. Tapi tak mesti dia nanti perang terjadi. Mungkin di kita saat gempa, waktu salat berlalu juga gempa terus mengguncang masjid. Gerakan gempa enggak sekali. Kita takut kalau dihimpit oleh bangunan atau sedang salat dan seterusnya. Lalu Bapak Ibu rahmati Allah SWT, salat dalam keadaan perang ini langsung dibuat oleh Rasul dan sahabat. Dan dijelaskan langsung penjelasannya oleh ayat Al-Quran. Saat itu mereka salatnya jamaah. Maka kemudian Bapak Ibu, kalau kita melihat kondisi perang, Rasul sahabat salatnya dengan berjamaah, logika mudahnya kalau tidak perang, mereka pasti lebih menjaga salat jamaahnya. Sehingga Nabi SAW sampai meninggal beliau, itu bisa dikatakan Nabi tak pernah salat yang tidak berjamaah. Kecuali ketika sakit, beliau sudah sangat sakit betul. Bahkan beliau sempat menjadi imam duduk dan jamaahnya berdiri karena sudah sakit terasa. Jadi poin yang ingin saya sampaikan adalah Rasul dan sahabat ketika terjadi kondisi perang, mereka tetap salat berjamaah. Kita sekarang cuma perang lawan hawa nafsu saja. Tapi banyak yang tak berjamaah ke masjid juga. Maka ini perbandingan oleh kita. Sehingga cerita tentang perang Nabi dalam perang, salat Nabi dalam perang ini diceritakan oleh Al-Quran. Silakan nanti Bapak Ibu lihat surah An-Nisa 102. Kata Allah, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum." Perang dalam keadaan siaga. Al-Quran yang ceritakan. Fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak. Dijelaskan tata caranya oleh Al-Quran surah Khauf ini. Wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum waddalladhina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaykum mailatan wahidah wala junaha 'alaykum in kana yakum adam min matar aw kuntum marda an tadau aslihatakum wa khudhu hidrakum innallaha a'adda lil kafirina 'adaban muhina. Al-Quran jelaskan detail tata cara salat ini. Di dalam sunnah diceritakan bahawa shalla huwa wa ashabuhu fil khaufi rak'ataini. Nabi ketika salat khauf salat 2 rakaat. Bi suratin muta'addidah, dalam beberapa bentuk. Kenapa Nabi salat 2 rakaat? Karena kebanyakan perang itu terjadi jauh dari Madinah. Sehingga Nabi butuh salat safar. Karena salat safar dia boleh qasar. Tapi ketika qasar Nabi tetap melaksanakan berjamaah. Makanya ceritanya Nabi salat 2 rakaat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Salat khauf ini ada 4 bentuk. Jadi salat khauf ini secara dalil syariatnya Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan. Maka ijma' ulama, salat khauf disyariatkan dalam agama kita. Di antara bentuk salat khauf adalah 1, imam membagi saf menjadi 2 saf. Okey. Saf depan, saf belakang. Lalu imam ketika salat dengan saf yang pertama sebentar. Nabi membagi 2. Yang satu menghadap kepada musuh. Yang satu menghadap kepada kiblat. Imam kemudian solat dengan ini. Sempurna 2 rakaat. Selesai ini 2 rakaat, imam pergi ke tempat ini. Solat lagi 2 rakaat. Sehingga imam dalam solat di sini statusnya menggugurkan fardu. Di sini solatnya statusnya sunnah karena sudah diulang. Yang pertama selesai, yang kedua dia pimpin dalam status dia i'adah solat. Tapi kedua-duanya dipimpin oleh imam. Satu siaga, yang satu solat bersama imam. Selesai yang satu, imam pindah ke tempat yang kedua yang belum solat bersama imam. Maka imam solatnya yang pertama menggugurkan yang fardu, yang kedua solat statusnya sunnah bagi imam. Sama kayak kita habis solat maghrib tadi, datang satu kelompok, mereka mau solat maghrib, saya enggak ada kajian, enggak ada sibuk, daripada saya duduk main HP, cerita ini itu segala macam, saya ulang solat maghrib dengan orang tadi, tapi niatnya i'adah solat. Yang pertama menggugurkan kewajiban, yang kedua tadi mendapatkan pahala dengan mengisi waktu dengan solat maghrib yang statusnya bagi saya pahala sunnah. Nih, cara pertama. Paham ya? Yang kedua lagi. Imam membagi 2 shaf juga. Bagi 2 shaf. 1 shaf menghadap musuh. Yang kedua menghadap kiblat. Ini posisi musuh tidak di arah kiblat. Maka imam menghadap kiblat, kemudian musuh tidak di arah kiblat. Maka apa yang dilakukan imam saat kondisi seperti ini? Imam dia salat takbiratul ihram dengan kelompok yang ini. Kelompok yang menghadap kiblat. Kemudian salat 1 rakaat. Setelah salat 1 rakaat, maka imam berdiri rakaat yang kedua. Imam tegak aja. Makmum yang tadi ikut 1 rakaat ini sempurnakan 2 rakaat. Sampai dia salam. Dan imam masih tegak. Sampai kelompok yang kedua ini
takbiratul ihram. Ini yang pertama tadi dah selesai ya. Dia pindah ke posisi yang lain ya. Karena dia sudah selesai solat, dia jaga lagi. Yang jaga ini sekarang, dia takbiratul ihram, lalu solat 1 rakaat bersama imam. Imam kan rakaat kedua nih, dia rakaat pertama. Paham ya? Imam rakaat kedua, dia tadi rakaat pertama. Lalu setelah rakaat pertama mereka selesai, imam tasyahud. Ketika imam tasyahud, dia duduknya dulu. Yang makmum berdiri sempurnakan rakaat kedua. Makmum sempurnakan rakaat kedua. Lalu imam posisinya tunggu makmum tadi. Lalu nanti salam bareng dengan yang kedua ini. Terbayang? Saya ulang. Kelompok pertama, takbiratul ihram. Salat 1 rakaat. Setelah 1 rakaat, dia tegak lagi. Kemudian dia sempurnakan menjadi 2 rakaat. Dan imam ketika mereka sempurnakan 2 rakaat ini, imam masih tegak saja dulu. Begitu mereka selesai 2 rakaat, mereka salam, pindah ke posisi jaga. Kelompok yang kedua masuk ke shaf takbiratul ihram, salat 1 rakaat dengan rakaat imam yang kedua. Berarti dia 1 rakaat bareng dengan imam. Lalu imam karena sudah 2 rakaat dia tasyahud. Yang makmum berdiri sempurnakan 2 rakaat. Imam tasyahud tadi dia tetap duduk, tunggu makmum selesai rakaat yang kedua. Begitu selesai 2 rakaat makmum tadi, dia salam bersama makmum yang shaf yang kedua tadi. Paham? Paham ya? Oke. Kalau tidak nanti kita suruh beberapa orang tegak nanti, biar mencontohkan. Kita langsung je lah. Siapa yang berdua ni nak? Boleh berdiri sini nak? Sini nak? Di belakang Ustaz berdua. Belakang Ustaz. Okay. Yang itu nak, coba di sini dulu nak. Ini standby anggap. Standby ya. Yang ini Allahu Akbar. Yang di belakang ini enggak solat nak? Standby dulu situ nak. Standby dulu. Dia menghadap musuh ceritanya nih. Yang ini Allahu Akbar, solat. Ketika saya solat, imam nih. Yang ini, sini nak, belakang Ustaz. Okay. Yang ini, solat sempurna. 1 rakaat. Allahu Akbar. Ikut nak, rukuk. Ini nak, ini standby. Ikut nak, maaf. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya berdiri. Saya tunggu. Ini sempurnakan 2 rakaat nak sampai salam. Sempurnakan 2 rakaat sampai salam. Sampai salam. Sampai salam. Oke. Datang ni nak. Ini pindah ke tempat itu, yang itu solat. Jadi sini nak, takbiratul ihram. Sini nak, takbiratul ihram sini. Belakang, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Saya lanjut rakaat kedua. Lalu saya solat, ikut ya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sempurnakan 2 nak. Naik ke atas, sempurnakan. Saya tasyahud. Ya, dia sempurnakan, duduk di atas tasyahud. Dia tasyahud, baru saya Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini cara yang kedua tadi. Yang pertama tadi, dia 1 rakaat bersama saya. Yang kedua, 1 rakaat bersama saya. Yang pertama dapat kebersamaan takbiratul ihram, yang kedua dapat salam bersama imam.
berjamaah keduanya dapat. Paham bentuk ini? Jadi Nabi punya berapa tata cara salat dalam salat khauf ini. Sudah itu, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi di arah kiblat musuhnya. Ini tidak arah kiblat. Yang ketiga, posisi imam bagi dua juga. Keduanya menghadap kiblat. Menghadap kiblat, tapi dia solat bersama imam. Yang kedua menghadap kiblat, tapi standby. Jadi yang satu tetap solat bersama imam, yang satu standby. Karena kalau tidak standby kita bisa diserang oleh musuh. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika imam sujud, maka yang rakaat pertama sujud bersama dengan imam. Yang di belakang tetap berdiri. Lalu ketika imam berdiri, orang yang rakaat pertama tadi, yang di belakang imam tadi, mereka berdiri juga rakaat yang kedua bersama imam, tapi mereka berdiri sampai yang kedua tadi selesai sujud. Jadi, ulang lagi nak? Sini nak? Sini. Kedua-duanya. Ini anggap keduanya nak? Langsung berdua. Soft belakang satu, soft depan satu. Soft belakang satu. Soft belakang satu nak? Dua soft kita. Okey. Jadi, ketika imam rukuk, yang soft pertama ni rukuk sujud ya nak ya? Ikut aja. Yang di belakang dia berdiri. Yang pertama rukuk dan sujud. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Kemudian imam sujud, yang ini ikut, yang belakang tak berdiri. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Berdiri. Yang belakang rukuk dan sujud enggak? Yang belakang. Terus diri lagi nanti. Berdiri lagi dia. Kita kan dah standby semua nih. Kan kalau sudah berdiri dah nampak semua. Musuh kan di depan kita. Ini baru imam lanjut lagi. Rakaat kedua, imam rukuk dan sujud bersama saf pertama, saf kedua standby. Lalu nanti ketika imam tasyahud, saf pertama bareng imam, saf kedua nyusul, lalu salam barengan. Nampak beda ya? Ini musuh di depan. Yang tadi musuh tidak di arah depan, tapi mungkin di samping kanan, samping kiri, samping belakang. Depan yang saya maksud, depan ni arah kiblat. Terbayang? Berapa bentuk tadi? Okey. Duduk tak? Jadi, saf kedua ini menghadap kiblat, lalu imam rukuk tambah sujud dengan saf pertama. Saf kedua tetap standby. Standby. Ketika rakaat kedua rukuk dan sujud lagi, yang keduanya, yang satu lagi mereka standby lagi. Lalu nanti salam berbarengan dengan imam. Yang keempat. Yang keempat adalah ketika perang berkecamuk. Kita mungkin sudah mulai perang, lalu masuk waktu salat. Saat itu tak terhindarkan lagi. Serangan sudah datang dari berbagai arah. Musuh sudah datang membanjiri berbagai posisi. Sementara kita tidak mungkin untuk tidak salat. Kalau tidak salat, ya waktunya mungkin habis perang 3 jam, 4 jam, perang berkecamuk terus. Salat tidak bisa terkerjakan. Nunggu saya waktu salat. Belum lagi capek kita. Maka ketika kondisi perang terjadi itu, dia salat dengan kondisi apapun. Bisa saja dibagi oleh imam berapa orang salat bersama dengan imam. Yang lain nanti bentuk jamaah sendiri. Yang lain bentuk jamaah sendiri.
ketika mereka sedang sholat, sudah dibuat bentuk dua kelompok tadi, datang musuh tiba-tiba menyergap, dia akan lari kemanapun bisa selamat. Baik ke arah kiblat atau tidak ke arah kiblat, berlari, berjalan, status masih tetap sholat. Begitu sudah dianggap aman, dia lanjut sholat. Lari lagi ke arah yang lain, kalau seandainya ada serangan yang tiba lagi, dia lari tetap sholat. Sehingga sholatnya enggak dalam kondisi tenang terus, tapi dia standby dan siap siaga lari kapan saja datang serangan. Dan ketika lari itu statusnya enggak, dia berpikir lain, dia tetap sholat. Begitu tenang, dia lanjutkan sholat dengan kaifiyah sholat yang belum dilakukan, sampai dia akhirnya salam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi seperti ini, bahkan kalau nanti misalnya dia tidak bisa berdiri, hanya bisa hanya bisa duduk, hanya bisa berbaring, dia akan sholat dalam kondisi duduk dan berbaring. Kenapa? Karena boleh jadi kalau kita tegakkan kepala sedikit, anggap tempat berlindung setinggi ini. Sempat kita tegakkan badan, kena hantam peluru. Kalau kita duduk, kita aman. Maka sholatlah dia dalam keadaan di balik tempat berlindung tadi dengan duduk, atau dia berbaring sehingga nanti bergerak dengan isyarat saja. Paham yang keempat nih? Jadi 4 model semuanya, ada yang standby, ada yang sholat. Sehingga kedua pasukan saling jaga, semuanya tetap sholat dan semuanya tetap selamat. Baik, silakan kita diskusi. Silakan ada bertanya Bapak Ibu. Silakan Pak. Sendirian sah Pak. Ini tadi kan karena berjamaah, supaya tetap kita bersama, maka dibuat kelompok berbagi Pak. Kalau sendirian otomatis nggak ada yang jaga kita Pak. Artinya kuburan dari gali Pak. Dari gali cuma belum ditutup, kita sholat di situ. Iya. Kan mungkin pekuburan itu pekuburan belum digali itu. Ini sudah digali Pak ya. Sudah digali tapi belum ada isinya ya. Di dalam itu sholat. Karena mungkin mengelabui orang, ini nggak ada mungkin orang sholat di situ gitu kan. Baik. Sah sholat seperti itu. Kan yang penting tempatnya tidak bernajis Pak. Dan saat itu berarti Bapak bisa sholat dengan normal. Tempatnya saja yang cuma di tempat pekuburan. Ya, sah seperti itu, tidak ada masalah. Ini beda dengan sholat khauf begini Pak. Itu cuma rasa takut Pak. Ini perang berkecamuk Pak. Depan kita ini musuh ada Pak. Yang itu Bapak belum tahu kan musuh ada atau tidak kan. Yang jelas melarikan diri di tempat yang dianggap selamat. Ya kan? Beda dengan ini nih Pak. Ini musuh sekitar kita. Kalau waktu itu panah sedang standby, kemudian galah, kemudian lembing, semuanya standby. Dia itu memang sudah siap kondisi dalam keadaan perang, Pak. Ini jangan dibayangkan bahwa orang ini sedang di tempat kemah, lawan di tempat kemah yang lain, bukan gitu. Sudah di medannya, Pak. Ibarat kita di lapangan ketemu musuh dengan musuh itu, sudah di situ, Pak. Waktu sholat masuk. Saya juga memiliki karena takutnya tadi, kan kadang setiap malam itu kita dicari sama dia. Ya. Jelas orangnya yang mencari kita. Baik. Ada lagi yang lain? Silakan. Saya, Pak ya. Saya. Ya. Sah gitu, Pak. Ada lagi yang lain? Silakan. Kalau tak ada, saya tambahkan bahwa salat khauf ini, salatnya satu di antara pengecualian boleh tidak menghadap kiblat. Saya pernah juga menjelaskan, cuma 2 salat yang boleh tidak menghadap kiblat itu. Satu salat sunnah di safar. Yang kedua salat khauf ini. Selain itu mesti menghadap kiblat. Karena Nabi ketika solat wajib meskipun safar beliau berhenti turun ke tanah dan solat dengan normal
ketika beliau salat wajib. Salat sunnah yang kalau Bapak Ibu pernah dengar hadis Nabi salat di atas kendaraan, itu salat sunnah maksudnya. Bukan salat setiap salat. Salat sunnah Nabi kerjakan dalam safar di atas kendaraan. Salat wajib Nabi berhenti, turun dari kendaraannya, salat sempurna, baru lanjut lagi dengan kendaraan, nanti salat sunnah baru di kendaraan. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang salat wajib dalam keadaan duduk sementara dia bisa berdiri, salatnya tidak sah. Karena Nabi selalu salat itu dalam keadaan berdiri sengaja menghadap kiblat selama masih bisa menghadap kiblat. Salat sunnah baru duduk. Itu maknanya kalau ada orang salat sunnah duduk, dia sakit atau tidak, uzur atau tidak, sah salatnya dalam keadaan duduk. Tapi orang yang kondisi normal tapi solat dalam keadaan duduk, pahalanya setengah daripada orang yang solat dalam keadaan berdiri. Pak dia isya nanti. Saya solat sunnah, sehat. Pak Irza solat sunnah, sehat. Berdiri beliau, sama solat kami. Jika beliau dapat pahala 100, saya 50. Kenapa? Saya ini tidak ada uzur untuk duduk. Tapi kalau saya duduk solat wajib yang isya nanti kita kerjakan, karena saya tak mampu berdiri, beliau berdiri karena mampu berdiri, pahala saya sama. Bahkan bisa lebih besar saya. Kenapa? Kondisi sulit begitu tetap solat jamaah saya. Tetap solat seperti orang biasa sesuai kemampuan saya. Paham ya? Jadi solat sunnah meskipun tidak ada uzur boleh duduk. Nabi solat sunnah di safar dalam keadaan duduk. Tapi solat wajib mesti berdiri saat kita mampu untuk berdiri. Kalau seandainya ada kendala berdiri lama tak bisa, berdirilah sebentar selama bisa, setelah itu duduk lagi. Nanti kalau rukuk bisa dalam keadaan normal, rukuk mesti dalam keadaan normal. Sujud bisa dalam keadaan normal, sujud mesti dalam keadaan normal. Saya pernah juga contohkan di sini. Saya ini kalau berdiri lama, asam urat saya muncul. Ya asam urat Pak ya, rematik. Kalau berdiri lama itu tak bisa gitu. Saya berdiri sebentar bisa. Allahu Akbar, takbiratul ihram dengan imam, kemudian iftitah, saya sanggup. Tapi kalau imam sudah mulai Al-Fatihah, itu kaki dah menggigil. Tidak bisa lagi saya solat berdiri. Saya duduk. Tapi kalau nanti imam mau ruku, saya kan bisa membaca. Imam ini sudah mau ujung ayat nih. Saya berdiri sebentar bisa. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya berdiri sehingga rukuk saya Allahu Akbar sama dengan imam berdiri. Nanti i'tidal kan sebentar. Saya enggak masalah. Saya dari i'tidal menuju sujud. Kalau seandainya saya duduk seluruh salat saya tidak sah. Kenapa? Saya mampu berdiri sebagian kok. Kenapa saya duduk seluruhan? Paham ya? Yang diperbolehkan itu diberi keringanan pada bagian kita tak mampu melaksanakan normal. Yang bisa normal kerjakan seperti apa adanya. Yang tak bisa diberikan keringanan oleh syariat. Jadi catatan pentingnya adalah bahwa Nabi SAW ketika salat safar dan itu sunnah di atas kendaraan tidak menghadap kiblat dan duduk. Tapi salat wajib beliau berhenti, sengaja salat normal berdiri di atas tanah. Keadaannya seperti solat kita biasa menghadap ke kiblat. Baik, silakan lagi pertanyaan. Tidak ada? Kalau seandainya ada orang yang perang tadi, kan solat khauf, tapi pakainya berdarah, bernajis, tak bisa dibersihkan, sehingga tetap solat seperti itu. Solatnya tetap sah, tapi dia mesti mengulang lagi solat yang dikerjakan dengan status darah yang tak dimaafkan yang lengket di badan atau pakaiannya. Kapan? Saat kondisi sudah normal. Sebab syarat sah salat mesti bersih badan, pakaian dan tempat. Kita azan dulu, kita lanjut setelah itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beberapa hal terkait salat khauf ini. Bila
kita datang waktu Idul Fitri atau Idul Adha, sementara perang berkecamuk, kita boleh melaksanakan salat Id seperti beberapa tata cara salat khauf yang sudah kita jelaskan. Setelahnya imam berkhutbah sebisanya khutbah. Kami saja khutbah singkat, bisa rukun saja, lalu tutup khutbah, selesai salat. Yang kedua, hal-hal lain terkait dengan salat khauf ini adalah bila kita ini menganggap musuh ada di depan, rupanya sebenarnya bukan musuh, pohon kayu atau orang-orangan yang sengaja dibuat untuk mengelabui. Orang tadi begitu dia sudah tahu bahwa di depannya tidak musuh benaran, dia mesti ulang solat yang dikerjakan secara khauf tadi. Kenapa? Dia tidak berdasarkan informasi valid dan tidak berdasarkan ijtihad. Ini keringanan. Dia keringanan bukan dengan sebab yang dibolehkan. Atau betul musuh, cuma musuh ini jauh. Musuh ini enggak mungkin menyerang langsung. Contoh, depan kita itu kacanya tebalnya mungkin 30 cm. Atau bahkan tebalnya mungkin sangat tebal sehingga senjata sekeren apapun enggak akan bisa nembus. Atau di seberang kita itu, musuh itu meskipun dia nampak kita, tapi dia di balik sungai. Kalau mau nyebrang, dia mesti susah nyebrang sungai dulu. Dia ulang salat lagi. Kenapa? Dia melakukan keringanan, tidak merupakan keringanan yang disebabkan oleh sebab yang dibolehkan untuk salat khauf. Paham ya? Sehingga mesti pastikan kita ini betul-betul disebabkan oleh kondisi khauf, lalu salat khauf. Kalau tidak, mesti diulang. Paham ya? Ya. Sudah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ketika kita menjadi makmum atau menjadi imam, sebaiknya saat terjadi aklus pergantian seperti contoh tadi, imam tidak memperpanjang bacaan solat. Artinya baca Al-Fatihah lalu baca ayat singkat saja, supaya tidak lama-lama makmum menunggu kita. Begitu juga ketika imam menunggu makmum yang sedang melaksanakan solat di belakangnya, dia dianjurkan makmum tadi baca ayat singkat. Bahkan kapan perlu tidak perlu baca ayat, Al-Fatihah saja, lalu dia rukuk, sujud, supaya apa? Gerakan solat mereka segera sama dan segera selesai. Dan memang tuntutan saat itu, solat jangan lama-lama. Perang berkecamuk, musuh siap menghadang, senjata sudah terarah, maka jangan lama-lama. Mohon maaf Bapak Ibu, dalam kondisi-kondisi tertentu ini mesti bergerak cepat. Akal ini mesti bergerak cepat. Kalau tidak, mati kita. Dan agama tak suka kita mati itu sia-sia. Mati konyol bahasa orang kita itu jangan. Kalau bisa mati itu memang mati yang berharga. Kena pedang betulan setelah kita berjuang. Tapi jangan sampai sudah di medan juang kita matinya konyol. Itu enggak boleh di agama itu. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, ketika sholat usahakan semaksimal mungkin selesaikan fardu, rukun. Lepas dari itu banyak kelonggaran supaya mementingkan keselamatan jiwa dibanding sekedar menyempurnakan yang sifatnya sunnah dalam sholat. Kemudian ketika sholat khauf dianjurkan kita bawa senjata, Pak. Tapi ketentuannya senjata tadi senjata yang bersih dari najis dan tidak membuat gerakan sholat kita susah. Contoh, kalau kita pakai helm perang itu, saat sujud nggak bisa kita nempel kening ke tempat sujud, itu buka dulu. Kemudian kalau ada senjata yang dia dipasang di samping badan kita, kalau kita sujud rukuk, itu pasti badan kita tidak bisa dipatahkan karena dia memanjang sampai badan kita. Itu tidak dibawa yang seperti itu. Ustaz, saya punya senjata tapi berdarah, ada najis. Kalau saya bersihkan nggak mungkin. Taruh di samping, begitu nanti dibutuhkan segera ambil, gunakan dalam sholat. Jadi posisinya standby dekat dengan yang mudah diambil saat dibutuhkan dalam perang. Bagaimana kalau ketika perang kita menyerang lalu berdarah dia? Tidak apa-apa. Kenapa? Karena dalam sholat, karena hajat untuk menggunakan senjata menyelamatkan
nyawa. Tapi kalau sebelum sholat dia sudah bernajis, itu enggak boleh. Karena dia bisa dibersihkan. Kalau tidak bisa dibersihkan, taruh di samping. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan salat khauf yang dicontohkan berapa cara tadi, poin penting yang perlu kita pahami, salat tidak boleh ditinggalkan kecuali sudah disolatkan saja. Sudah mati saja, baru boleh salat itu enggak dikerjakan lagi. Sehingga pilihan orang beriman ini dua saja, salat atau disolatkan. Selama masih hidup, salat sendiri. Kalau sudah mati, baru disolatkan orang. Selama masih hidup, kalau tidak solat, maka takbirlah 4 takbir untuk orang itu. Karena pilihan cuma dua. Solat sendiri atau disolatkan. Selama masih hidup, wajib solat. Kalau sudah mati, baru disolatkan. Tapi tata cara solat, banyak keringanan diberi syariat. Ada jama', ada qasar, ada solat khauf, ada tayamum, ada duduk, ada berbaring. Dan berbagai keringanan yang lain diperbolehkan syariat dalam kaifiyah tata cara solat. Tapi meninggalkan solat enggak boleh. Maka Bapak Ibu, ini bukan lagi sakit ceritanya, perang. Artinya kalau kita sakit, tetap wajib solat. Ustaz, banyak impus di badan saya, enggak ada masalah. Kan solat bisa dengan isyarat. Solat bisa dengan berbaring. Solat bisa dengan duduk. Poinnya, tidak boleh meninggalkan solat apapun kondisinya. Tapi boleh melaksanakan solat dengan berbagai toleransi saat kita butuh banyak rukhsah. Dan bentuk rukhsah itu sudah diberikan agama bermacam-macam. Setiap orang bisa mengambil sesuai dengan yang diperlukan dalam kondisi rukhsahnya. Wallahu a'lam. InsyaAllah pekan depan kita masuk. Ada sedikit pembahasan di luar tentang solat itu, yaitu memakai sutra, memakai emas bagi laki-laki. Kemudian tempat-tempat dari emas. Setelah itu tentang solat janazah. Ada yang fokus ini, Pak? Baik, sebentar, Pak. Di sini ada yang fokus. Kalau ada yang fokus, boleh minggu depan disiapkan. Solat janazah ini saya punya slide, sehingga mungkin agak detail nanti. Jadi kalau ada yang fokus, boleh sediakan pekan depan. Silakan, Pak. Baik. Kalau kita di pesawat berdiri sebenarnya bisa, Pak. Tapi enggak semua orang satu jamaah itu enggak bisa. Kan ada bagian yang dia lapang. Bisa kita berdiri di situ, Pak? Dan kalau kita ingin menghadap kiblat, otomatis seandainya kita pulang dari Mekah, mesti belakang balik arah. Enggak bisa menghadap ke Indonesia. Bagaimana kalau kita di pesawat itu sudah dicoba beberapa kondisi, tidak bisa juga menghadap kiblat. Contoh, ketika itu turbulensi tinggi. Enggak berhenti-berhentinya, Pak. Di luar waktu sholat baru dia berhenti turbulensi. Mau berdiri itu enggak mungkin. Kita suruh pakai sabuk terus. Gimana? Sholatnya dalam kondisi duduk itu dulu. Tapi kondisi duduk ini sekedar menggugurkan kewajiban sholat saat waktu sholat datang. Dan syarat sah sholat tidak terpenuhi. Sama dengan orang faqidut tahuraini. Semua status syarat sah sholat tidak bisa dipenuhi, Pak. Maka dia sholat dengan kondisi apa adanya. Begitu dia sudah kondisi normal, sampai di Pekanbaru kah, atau sampai di Malaysia kah, sampai di Singapura kah, sebelum dia transit ke sini, dia solat, ulang solat di pesawat tadi, Pak. I'adah solat lagi. Sama dengan kejadian ketika ada sekelompok orang membantu mencari kalung Sayyidah Aisyah hilang waktu itu. Karena bukan kalung beliau, oleh Nabi suruh cari, sebab punya orang. Dicari. Namun ketika mencari itu para sahabat datang waktu sholat. Mau tayamum belum ada syariat tayamum. Mau wudu air enggak ada. Apa yang mereka buat? Sholat dengan kondisi mereka tadi. Enggak wudu, enggak tayamum. Karena mau wudu enggak ada air. Mau tayamum belum ada syariat tayamum. Berarti keduanya enggak bisa dibuat. Mereka harus sholat. Kalau balik ke Madinah habis waktu sholat. Apa yang mereka buat? Solat dengan kondisi seperti mereka yang belum bersuci, mungkin membawa najis. Sampai di Madinah, dikadukan pada Nabi. Nabi cuma suruh mereka ulang lagi solat kalian. Yang tadi, dianggap Nabi tetap solat. Dianggap mereka tetap taat. Bahwa di waktu solat, mereka solat. Tapi solat tadi,
karena belum memenuhi syarat sah salat, dia belum tunai. Masih ada yang belum terpenuhi. Maka ulang lagi supaya kontan selesai salat yang tadi dalam keadaan bernajis. Begitu, Pak. Cukup, Pak? Wallahu a'lam. Baik. Jadi pekan depan kalau ada yang fokus, kita sediakan fokus, insyaallah kita bisa lebih detail nanti salat jenazah. Bahkan perlu kalau ada kafan nanti, Pak. Boleh kita coba kafan sekalian agar nanti praktek kafan. Siap-siap Ustaz atau Abang jadi calon jenazah. Kita kafani. Kirim fotonya pulang, innalillahi gitu. Enggak, insyaallah kita coba nanti insyaallah. Kalau ada kafan, boleh Pak sediakan kafan. Kalau memandikan enggak usah dicontohkan. Nanti disiram dalam masjid, kasihan malam-malam. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.